Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Maftukin MAG selaku Rektor UIN Sayetu Tulungagung. Yang saya hormati Bapak Zun Azizul Hakim MPSI selaku DPM di MA Ma'arif Udanabu, serta tak lupa kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi UIN 1 Tulungagung yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam tatap maya kali ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang akan kita nanti dengan syafaatnya min hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya yang melihat video saya ini. Saya di sini akan mempresentasikan hasil observasi magang 1 saya di MA Ma'arif Udanabu, yakni mengenai rencana kerangka acuan kerja di MA Ma'arif Udanabu tahun 2022. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk menggapai sebuah kesuksesan. Perkenalkan, saya Amik Baruniam dengan NIM 12207193029 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sayetu Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kerangka acuan kerja atau yang bisa disebut dengan Term of Reference. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil mengenai pengelolaan dan administrasi kesiswaan di MA Ma'arif Udanabu. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil kegiatan, yakni kegiatan mengenai kegiatan administrasi kesiswaan di MA Ma'arif Udanabu. Nah, untuk kegiatannya apa saja nanti akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Nah, yang pertama mengenai latar belakang. Latar belakang dalam kegiatan administrasi siswa ini yang pertama mengenai dasar hukum terlebih dahulu. Kita membahas mengenai dasar hukum. Nah, dasar hukum dalam pengelolaan kegiatan administrasi kesiswaan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yang mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Nah, kemudian yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, yang keempat adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Kesiswaan Sekolah atau Madrasah. Yang kelima mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Nah, yang terakhir yang keenam mengenai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 tentang pengelolaan data dalam pendidikan Islam. Baik, untuk selanjutnya mengenai latar belakang berikutnya mengenai gambaran umum. Nah, gambaran umum dari manajemen kesiswaan. Kita membahas mengenai manajemen kesiswaan terlebih dahulu. Apa itu manajemen kesiswaan? Nah, manajemen kesiswaan itu merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik. Jadi mulai dari penerimaan peserta didik, pembinaan peserta didik di sekolah sampai dengan peserta didik itu lulus dari lembaga pendidikan. Nah, hasilnya itu dapat menciptakan sebuah kualitas peserta didik atau siswa yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, dalam dunia pendidikan itu tak lepas dari sebuah administrasi.
dalam kegiatan administrasi itu cukup banyak sekali yang perlu dikelola. Nah, dari keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu sangat bergantung dari komponen-komponen pendukung dari proses pendidikan di sekolah yang seperti siswa atau peserta didik. Kemudian ada pendidik atau guru dan sebagainya. Jadi semua komponen itu saling berkaitan dan saling mendukung guna mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah, kemudian mengenai data dan informasi. Nah, data dan informasi yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan siswa baik perorangan maupun kelompok perlu dihimpun, dicatat dan dipelihara secara cermat dan teratur sejak pertama kali siswa terdaftar di sekolah sampai siswa tersebut tamat di sekolah, atau juga sejak pertama kali siswa itu daftar dan juga sampai siswa itu keluar dari sekolah, entah itu keluar di pertengahan jalan atau waktu di kelas berapa keluar atau yang lain, sebab-sebab yang lainnya. Nah, itu perlu adanya data dan informasi, perlu pengelolaan, perlu adanya penyusunan yang sistematis dan teratur. Nah, tujuan dari manajemen kesiswaan secara luas itu merupakan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah itu dapat berjalan yang diharapkan secara tertib dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan sekolah agar berjalan secara efektif dan efisien. Nah, dari gambaran umum tadi dan dasar hukum tadi telah mencakup mengenai latar belakang dari kegiatan administrasi kesiswaan. Nah, untuk selanjutnya mengenai nama kegiatan. Nama kegiatannya yakni kegiatan administrasi siswa. Nah, dalam kegiatan administrasi siswa itu masih banyak sekali yang perlu dikelola mengenai administrasi siswa. Nah, dalam kegiatan kali ini atau magang ini, saya mengambil 3 komponen utama yang akan saya lakukan untuk kegiatan administrasi siswa ini. Yang pertama adalah pengelolaan data jumlah siswa. Nah, data jumlah siswa ini mengenai data-data berapa jumlah siswa dari MM Arif dari tahun ke tahun dan juga data siswa secara menyeluruh dalam bulan tersebut. Nah, nantinya ketika per bulan ada yang mengalami mutasi, perpindahan dan keluar, itu ada perubahan. Nah, dalam MM Arif saat ini, hasil observasi yang saya temukan kemarin belum ada data jumlah siswa yang secara tertulis di sebuah papan. Sehingga saya mengusulkan untuk membuat sebuah papan untuk mencatat data jumlah dan keadaan siswa secara sistematis dan teratur yang nantinya bisa bermanfaat bagi MM Arif untuk melakukan perencanaan ulang yang dapat dilihat dari data dan keadaan siswa tersebut. Nah, yang kedua adalah absensi siswa. Absensi siswa ini berkaitan dengan absensi dari kehadiran dan ketidakhadiran serta keterangan yang diberikan oleh siswa ketika tidak masuk dalam pendidikan atau lembaga pendidikannya di kelas, sehingga perlu adanya pengelolaan absensi. Nah, yang ketiga adalah pendataan prestasi siswa. Di MM Arif ini sangatlah berprestasi. Kegiatan-kegiatannya memberikan sebuah prestasi yang cukup baik. Nah, itu perlu adanya pendataan. Nah, nantinya juga akan ditulis dalam sebuah data mengenai prestasi-prestasi siswa setiap tahunnya dari MM Arif. Nah, nantinya itu menjadi salah satu keunggulan dan kualitas serta dapat menjadi strategi pemasaran baru untuk mensiarkan sebuah prestasi di MM Arif yang telah dicapai oleh siswa-siswinya, sehingga para orang tua akan tertarik dengan prestasi yang telah dicapai oleh MM Arif serta keberhasilan MM Arif dalam membina siswa untuk mencapai sebuah prestasi seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai untuk selanjutnya yang bagian C, maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud kegiatan. Nah, maksud dari kegiatan administrasi kesiswaan yakni untuk melakukan pengadministrasian siswa atau juga bisa dikenal sebagai pengelolaan administrasi siswa. Nah, pengelolaan tersebut itu diawali sejak proses penerimaan peserta didik baru atau siswa hingga nantinya siswa itu lulus dari lembaga pendidikan, atau juga ketika siswa itu mutasi atau keluar dari sekolah, perpindahan dan lain-lainnya itu, sehingga perlu adanya pengadministrasian dan lain-lainnya. Nah, serta menunjang proses pembelajaran agar terjadi pembelajaran yang lancar, tertib, teratur dan mencapai tujuan pendidikan.
Nah, kegiatan administrasi siswa yang meliputi data jumlah siswa, absensi siswa, pendataan prestasi siswa itu merupakan kegiatan yang cukup penting guna melengkapi data sekolah. Nah, kegiatan tersebut nantinya mampu memberikan data yang akurat untuk administrasi siswa dan juga untuk lembaga pendidikan untuk mencapai sebuah program-program yang akan direncanakan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu kegiatan kesiswaan dalam peroleh data administrasi siswa yang meliputi data jumlah siswa, absensi siswa, pendataan prestasi siswa dapat tercatat dengan baik sehingga bisa digunakan dalam sewaktu-waktu. Untuk selanjutnya mengenai indikator keluaran. Nah, dengan adanya kegiatan administrasi siswa yang meliputi pendataan jumlah siswa, absensi siswa, dan pendataan prestasi siswa akan menghasilkan keluaran yang baik guna memenuhi administrasi lembaga pendidikan, serta dapat membuat suatu lingkup pendidikan yang nyaman karena adanya pengadministrasian yang jelas dan tertulis untuk siswa. Nah, indikator dari keluaran kegiatan administrasi ini itu terciptanya sebuah administrasi siswa yang tersusun dengan baik, serta dengan melakukan pendataan secara berkala akan memberikan hasil yang baik secara berkala kepada lembaga pendidikan. Selain itu juga melakukan absensi siswa agar memberikan laporan secara akurat kepada bimbingan konseling untuk dilakukan tindak lanjut, dan juga sehingga indikator keluaran dari absensi siswa ini yakni untuk mendisiplinkan siswa. Dan juga dari absensi ini dapat dilaporkan kepada wali murid terkait dengan perkembangan anak peserta didik di sekolah sehingga wali murid mengetahui ketidakhadiran dari siswa. Terkadang siswa itu izin kepada wali murid untuk ke sekolah tetapi ternyata tidak sampai di sekolah. Nah, itu perlu adanya informasi kepada wali murid. Nah, kegiatan pendataan siswa itu kemudian untuk kegiatan pendataan prestasi siswa diharapkan bisa menambah kualitas lembaga pendidikan serta melakukan program pembinaan siswa berprestasi serta hal lainnya. Nah, dari beberapa indikator tadi tentang kegiatan administrasi siswa itu indikator keluarannya mampu menghasilkan sebuah administrasi yang berkualitas dan bermutu untuk digunakan sebuah perencanaan dan evaluasi dari lembaga pendidikan dan pihak-pihak yang membutuhkan seperti tadi wali murid dan lain sebagainya. Ini perlu adanya kualitas dan mutu untuk mencapai sebuah tujuan dari pendidikan. Untuk berikutnya pelaksanaan kegiatan. Metode pelaksanaan. Yang pertama, metode pelaksanaan kegiatan administrasi siswa yang meliputi data jumlah siswa, absensi siswa, pendataan prestasi siswa dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru atau juga ketika ada perubahan data. Nah, dalam metode kegiatan administrasi siswa ini dilakukan dengan menerapkan tahapan manajemen yang melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, dengan menggunakan tahapan manajemen itu diharapkan bisa membantu pengelolaan kegiatan administrasi yang menjadi lebih baik dari sebelumnya, serta menciptakan data administrasi yang sistematis dan tersusun rapi. Nah, tahapan pelaksanaan. Yang kedua ini tahapan pelaksanaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendataan jumlah siswa terlebih dahulu. Nah, proses pendataan jumlah siswa ini dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, yakni melakukan rencana awal mengenai kegiatan pendataan jumlah siswa yang dilakukan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan, yakni akan melakukan pendataan dengan melihat daftar absensi dan mengecek secara langsung di kelas untuk memastikan data tersebut di bawah akurat. Nah, yang ketiga adalah tahap pengelolaan dan evaluasi, yakni melakukan pengelolaan data yang sudah didapat dengan membuat sebuah tabel yang dapat diganti setiap saat untuk mengetahui jumlah siswa secara update. Nah, dari proses tahapan pelaksanaan pendataan jumlah siswa ini akan dilakukan dengan baik ketika nantinya tidak ada kendala di lapangan. Nah, walaupun ada kendala nanti akan dilaksanakan solusi yang terbaik. Kemudian yakni mengenai absensi siswa. Absensi siswa ini dilakukan oleh guru dalam kelas karena memang absensi ini akan dilakukan oleh guru yang secara langsung mengajar di kelas tersebut. Nah, selain itu nantinya akan dilakukan pendataan bagi siswa yang tidak masuk tanpa keterangan dan akan ditindaklanjuti oleh BK. Nah, tahapan yang akan dilalui itu meliputi tahap perencanaan, yakni melakukan rencana awal dengan melihat data siswa yang ada. Nah, yang kedua tahap pelaksanaan, yakni melihat dan mengkoordinir absensi yang telah dikumpulkan untuk direkap absensi harian. Jadi per hari akan ada rekapan absensi harian. Nah, yang ketiga adalah tahap evaluasi, yakni melaporkan hasil rekapan absensi kegiatan bimbingan konseling untuk dilakukan tindak lanjut. Nah, yang ketiga adalah pendataan prestasi siswa. Pendataan prestasi siswa ini
dilakukan untuk memperoleh data prestasi secara akurat. Nah, hal ini akan dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan yang pertama, tahap perencanaan. Melakukan rencana awal untuk melakukan pendataan prestasi yang telah diperoleh siswa. Yang B adalah melakukan proses pendataan dengan menginformasikan kepada ketua kelas untuk menyetorkan anggota kelas yang berprestasi. Dan juga pada tahap pelaksanaan ini nantinya juga akan bertanya kepada pembina ekstrakurikuler terkait dengan prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh MA Ma'arif dan Nahu. Nantinya akan kita data kemudian dilaporkan kepada kesiswaan. Nah, yang ketiga adalah tahap pengelolaan dan evaluasi, yakni melakukan pengolahan data yang telah diperoleh dari ketua kelas dan pihak-pihak lainnya, kemudian dicatat, diberikan kepada kesiswaan untuk dilakukan sebuah tindak lanjut dari hasil prestasi siswa. Nah, tindak lanjut ini bisa berupa pembinaan dan lain-lainnya sesuai dengan kebijakan kesiswaan, karena tugas dari saya adalah pendataan prestasi siswa saja. Nah, selanjutnya F, lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan saya ini berlokasi di MA Ma'arif Udanawu dengan alamat Jalan Raya Bakung, Udanawu, Tapan, Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Nah, pelaksanaan dan penanggung jawab. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan bersama dengan bagian pengelolaan kesiswaan dan pihak-pihak yang bersangkutan mengenai pengelolaan program administrasi siswa yang meliputi pihak kesiswaan, ketua kelas, serta siswa-siswi MA Ma'arif Udanawu dan lain beberapa pihak-pihak lainnya. Nah, yang kedua, penanggung jawab kegiatan. Penanggung jawab atas kegiatan ini adalah wakil kesiswaan dan kepala madrasah Aliyah Ma'arif Udanawu. Nah, kemudian kita memasuki jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan saya dalam minggu pertama ini akan melakukan tahapan perencanaan kegiatan yang meliputi pendataan jumlah siswa, absensi siswa, dan pendataan prestasi siswa. Nah, pada minggu pertama ini melaksanakan sebuah tahapan-tahapan yang telah saya jelaskan tadi tentang tahap perencanaan, merencanakan yang perlu direncanakan. Jadi yang perlu direncanakan apa? Nah, ya banyak sekali, karena memang ketika kita melakukan sebuah kegiatan harus ada yang perencanaan secara matang agar nanti dalam proses pelaksanaan dan pengorganisasian atau lainnya bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika rencana tidak matang, maka ya tidak akan bisa berjalan dengan baik dan akan terkendala banyak sekali. Nah, pada minggu kedua ini akan melakukan kegiatan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pendataan siswa-siswa, absensi siswa, dan pendataan prestasi siswa. Nah, koordinasi ini akan dilakukan dengan jalinan dari pihak-pihak tersebut. Nah, nantinya dengan hasil koordinasi ini akan menghasilkan sebuah pelaksanaan yang bisa berjalan dengan baik. Karena kenapa kok saya koordinasi terlebih dahulu? Karena ketika saya melakukan pelaksanaan tanpa adanya koordinasi, maka bisa dikatakan bisa kurang sopan seperti itu. Kalau juga saya belum mengetahui secara langsung lebih detailnya bagaimana kondisi lingkungannya ketika saya harus langsung melaksanakan pendataan tanpa adanya koordinasi. Nah, pada minggu ketiga saya akan melaksanakan kegiatan tersebut. Pelaksanaan tersebut itu akan saya melakukan pendataan. Pendataan siswa itu dari pihak-pihak yang berwenang melalui wawancara. Nah, yang kemudian yang minggu keempat itu adalah tahap pengelolaan data yang telah dikumpulkan dan melakukan pengecekan data yang terkumpul. Nah, dari tahap pengolahan data itu akan mengolah data yang telah dikumpulkan tadi dari minggu ketiga. Data-data dikumpulkan, dicek, kemudian apakah masih ada yang kurang, apakah data sudah benar. Nah, ketika masih ada beberapa kekeliruan, maka akan dilakukan evaluasi dan melakukan pendataan yang masih kurang dan beberapa pembenahan yang lainnya. Nah, pada minggu kelima ini, saya akan melakukan tahap pengolahan data. Nah, pengolahan data itu terkait dengan pendataan jumlah siswa, absensi siswa, pendataan prestasi siswa, serta melakukan pembuatan data yang baik dengan membuat data yang tersusun dengan rapi. Nah, pada minggu kelima ini akan dibuatkan sebuah data atau tabel yang nantinya bisa digunakan atau dipajang di lembaga pendidikan MA Ma'arif Udanawu terkait dengan salah satunya adalah pendataan jumlah dan keadaan siswa. Nantinya saya ingin membuat sebuah tabel yang nantinya itu berupa jumlah total siswa dan juga jumlah total per kelasnya yang sudah terbentuk dalam sebuah tabel, sehingga mudah terbaca oleh masyarakat umum dan lembaga MA Ma'arif Udanawu untuk mengetahui jumlah keadaan siswa setiap bulannya. Nah, pada minggu ke-6 ini saya akan melaporkan hasil data yang telah dibuat kepada pihak wakil kesiswaan dan pihak yang membutuhkan, utamanya kepada pihak lembaga pendidikan MA Ma'arif Udanawu. Akan saya laporkan terkait dengan data-data yang telah saya buat dan telah saya susun.
pada yang terakhir ini terkait dengan anggaran dana. Anggaran dana dalam pengelolaan kegiatan administrasi kesiswaan itu berasal dari sumber pendanaan yang diperoleh sekolah. Setiap kegiatan administrasi kesiswaan akan mengusulkan anggaran sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan sekolah. Nah, sehingga dalam acuan kerja ini tidak terdapat anggaran dana secara spesifik karena nantinya setiap kegiatan administrasi kesiswaan akan mengusulkan anggaran dana masing-masing kepada sekolahan. Sehingga dalam anggaran kegiatan administrasi kesiswaan ini saya tidak menganggarkan dana secara spesifik karena nanti memang anggaran dana itu nantinya dari kegiatan kesiswaan. Nah, secara gambaran besar sampai saat ini belum ada anggaran dana yang saya keluarkan atau rencana dana yang akan saya keluarkan dalam pengelolaan kegiatan administrasi siswa ini, sehingga saya tidak memberikan sebuah anggaran dana. Nah, tapi ketika nanti saya membutuhkan anggaran dana, saya akan mengusulkan kepada kesiswaan terlebih dahulu terkait dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan ini apakah sudah ada dari anggaran dari kesiswaan, karena memang saya itu membutuhkan dana tersebut dari kesiswaan terlebih dahulu yang telah dianggarkan oleh kesiswaan, sehingga saya tidak menuliskan anggaran dana di bagian ini. Nah, baik, itu tadi terkait dengan presentasi saya dari kerangka acuan kerja dari jurusan manajemen pendidikan Islam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.